Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang anatomi organ tumbuhan. Nah, sebelumnya silakan kalian bedakan dulu apa yang dimaksud dengan sel, jaringan, dan organ. Nah, saya harap tidak terbalik ya setelah ini. Sel ini yang kita pelajari di bab 1 merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil suatu makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup satuan terkecilnya adalah sel. Ya, ibaratnya minimal sudah punya satu sel, berarti sudah bisa dikatakan makhluk hidup. Tuh, jadi kalau belum punya sel berarti bukan makhluk hidup. Kemudian jaringan. Nah, jaringan ini adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya di sini adalah floem atau jaringan pengangkut. Ini merupakan kelompok dari sel yang bentuknya sama. Kemudian xilem ini juga jaringan pengangkut. Nah, lebih lengkapnya nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian organ ini adalah kumpulan dari jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Nah, contohnya adalah organ daun. Jadi organ pada tumbuhan seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu ada 3 macam organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Nih, jadi daun di sini sudah termasuk organ. Tuh. Anatomi organ tumbuhan yang akan kita pelajari adalah batang, dikotil dan monokotil, kemudian akar, dikotil dan monokotil, serta daun. Untuk batang dikotil, kalian perhatikan, jadi ini misalnya batang yang dipakai adalah batang dikotil. Nah, dicari bagian batang yang muda, kemudian diiris tipis, disayat tipis. Nah, sayatannya ini diamati di bawah mikroskop, maka akan tampak gambar seperti ini. Nah, apa saja yang jaringan yang ada di sini? Yang pertama adalah epidermis, satu lapis sel yang letaknya paling luar. Kemudian yang kedua, korteks ini. Bawahnya epidermis, pas itu adalah korteks. Nah, caranya membedakan gimana? Ingat, deskripsi dari epidermis adalah terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat. Nah, berarti kalau sudah di bawahnya satu lapis sel itu dan susunannya sudah mulai tidak rapat, berarti sudah korteks. Kemudian ini kan ada satu bundel, ini kan. Ini namanya adalah bundle sheet atau ikatan pembuluh. Nah, isinya apa saja? Bagian diameter yang lebar ini, yang warnanya terang karena lebar, ini adalah xilem. Sementara bagian yang diameternya kecil-kecil sehingga terlihat gelap, ini namanya adalah floem. Nah, kemudian yang berada di antara xilem dan floem ini adalah kambium. Ingat kalau di dikotil itu ada kambium. Nih, jadi yang melingkar ini adalah kambium. Kemudian bagian dalamnya ini adalah empulur yang merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, sementara seluas ini pokoknya sudah ada isi ikatan pembuluhnya, itu namanya adalah silinder pusat atau stele. Nah, itu untuk batang dikotil. Sekarang untuk batang monokotil. Nah, sebenarnya untuk batang monokotil penampang melingkarnya harusnya bulat seperti ini. Hanya saja karena gambarnya nggak ada ya, dan kebetulan diperbesar hanya segini saja. Jadi ini hanya sebagian kecilnya. Nah, kita lihat lagi bagian paling luar ini adalah epidermis. Kemudian bawahnya epidermis adalah korteks. Nah, berikutnya bagian dalam ini merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, ini adalah ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh di sini kalau di dikotil tadi kan melingkar teratur. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau di dikotil ini kan melingkar teratur. 1, 2, 3, dan seterusnya bersebelahan.
Ada yang sudah besar, ada yang baru tumbuh. Sementara kalau pada monokotil berkas pembuluhnya itu tidak teratur, tersebar. Tuh. Nah, salah satunya kita lihat di sini. Ini ikatan pembuluh atau bundle seed. Kemudian yang diameternya luas, ini adalah xilem. Kecuali yang ini ya, yang bentuknya nggak melingkar, ini bukan xilem, tapi ini apa namanya ya, semacam celah udara. Jadi menampung udara di sini. Kemudian yang diameternya kecil-kecil di sini adalah phloem. Nah, jadi dari sini kita pahami bahwa xilem ini diameternya lebih besar. Nah, kalau phloem lebih kecil. Dan kalau pada batang dikotil, jumlahnya ini lebih banyak phloem. Tuh. Kalau pada batang dikotil gimana ya? Coba kita lihat lagi. Nah, ternyata sama ya. Xilem ini cenderung ukurannya lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit. Tapi kalau phloem ukurannya kecil tapi jumlahnya lebih banyak. Gitu. Oke. Phloem. Nah, ini phloem. Oke. Nah, sekarang untuk akar monokotil. Nah, untuk akar monokotil dari yang paling luar ini adalah epidermis, kemudian bawahnya ini ada korteks. Nah, ini bedanya kalau di akar itu ada endodermis. Nah, di bagian lapisan yang lebih dalam. Kemudian, nah ini sama yang diameternya lebih luas itu adalah xilem sehingga terlihat terang. Sementara kalau phloem itu berada di sekitarnya xilem dan diameternya lebih kecil sehingga terlihat gelap. Nah, kemudian yang di bagian dalam ini adalah empulur, ini tersusun dari jaringan parenkim juga. Kemudian nih silinder pusat ya, terlihat jelas sekali. Kemudian untuk akar monokotil kita lihat kebetulan ini adanya gambar yang animatif ya, animasi ya, jadi bukan gambar yang sebenarnya. Ada epidermis di bagian luar, kemudian ada korteks ini, kemudian bagian dalam ini ada endodermis, kemudian ingat yang diameternya kecil-kecil ini adalah phloem, kemudian yang diameternya lebih besar adalah xilem. Nah, ini silinder pusat kan segini nih. Tuh untuk akar monokotil. Berikutnya untuk daun, ini gambarnya juga gambar skematis ya. Lapisan daun yang paling atas itu ada epidermis atas dan yang paling bawah ada epidermis bawah. Nah, di atas epidermis ini ada kutikula. Nih, kutikula. Nah, di epidermis bawah ini terdapat stomata. Stomata itu merupakan derivat atau modifikasi dari epidermis. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau epidermis itu kan cirinya selnya tersusun rapat. Nah, di sini ada modifikasi selnya tersusun renggang, sehingga ada celah di antaranya. Nah, celahnya ini namanya adalah stomata. Nah, gunanya untuk apa? Sebagai jalan keluar masuknya udara. Bisa CO2, O2, dan uap air. Gitu. Nah, tepat di bawahnya epidermis atas ada lapisan sel yang tersusun lebih rapat. Ini namanya adalah jaringan tiang. Nah, jaringan tiang atau jaringan palisade. Nah, berikutnya di bawahnya jaringan tiang, ini susunannya agak longgar, namanya adalah jaringan bunga karang atau jaringan spons. Nah, kedua jaringan ini namanya adalah jaringan mesofil atau kita bisa menyebutnya dengan daging daun. Nah, jaringan mesofil ini asalnya adalah dari atau merupakan jaringan parenkim. Nah, selain itu, daun ini juga punya berkas pembuluh atau ikatan pembuluh, terdapat xilem dan phloem. Nah, berkas pembuluh pada daun itu bisa kita lihat sebagai tulang daun. Tuh. Nah, pada jaringan manakah ya kira-kira yang mengandung banyak
kloroplas. Nah, ternyata yang banyak mengandung kloroplas itu adalah di jaringan mesofil yang jaringannya tersusun atas sel yang lebih rapat, yaitu jaringan tiang. Nah, itu aja untuk penjelasan anatomi organ pada tumbuhan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.